Halo semuanya dan selamat datang buat Anda yang dapat tugas buat menginstal iRaport SD versi 2025.1 di server sekolah. Tenang, Anda ada di tempat yang pas banget. Kita akan bedah tuntas panduannya satu persatu biar prosesnya nanti lancar jaya tanpa ada drama. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari persiapan awal, terus nanti ada satu titik keputusan yang penting banget. Nah, dari situ kita akan pecah jadi dua jalur, panduan instalasi baru dan panduan untuk update. Terakhir, kita pastikan semuanya beres dan siap dipakai. Oke, kita mulai dari bagian pertama, persiapan. Gini, ini tuh ibaratnya kayak mau bangun rumah ya, fondasinya harus kokoh dulu. Kalau tahap ini dilewatin, wah bisa-bisa nanti di tengah jalan ada aja masalahnya. Jadi, yuk kita pastikan semuanya benar dari awal. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu pertanyaan super penting yang harus ada jawab dulu. Ini mau install pertama kali atau cuma mau update versi yang udah ada? Jawabannya ini krusial banget karena kalau salah langkah di sini, risikonya fatal buat data Anda. Biar proses instalasinya nanti mulus tanpa hambatan, ada semacam checklist nih yang perlu kita penuhi. Yuk kita lihat bareng-bareng apa aja yang dibutuhin baik dari sisi teknis maupun hal-hal lain yang perlu disiapkan. Di sini kita bisa lihat spesifikasi minimum buat servernya. Kalau dilihat prosesor i3 dan RAM 4 GB, itu artinya aplikasi ini sebenarnya nggak berat-berat amat. Tapi, nah perhatikan baik-baik, Anda harus punya minimal 20 GB ruang kosong di drive C. Kenapa? Ini penting, bukan cuma buat file instalasinya, tapi juga buat kasih ruang gerak database-nya nanti. Kan datanya bakal makin banyak tuh. Oke, sebelum Anda double klik file installernya, ada 4 langkah yang wajib harus dilakukan. Pertama, matiin dulu firewall dan antivirus. Soalnya mereka ini kadang terlalu protektif dan malah ngeblokir proses instalasi yang penting. Terus pastikan Anda download installernya hanya dari situs resmi Kemdikbud ya, biar aman. Terakhir, tutup semua program lain, biar fokus dan gak ada konflik sumber daya. Nah, disinilah kita sampai di persimpangan jalan paling krusial dalam proses ini. Memilih antara instalasi baru atau pembaruan itu bukan sekedar salah klik biasa loh. Salah pilih di sini artinya bisa kehilangan semua data iRaport yang sudah susah payah dikumpulkan. Ini peringatan keras langsung dari panduan resminya. Dengerin baik-baik. Kalau di server Anda itu udah ada data iRaport, terus Anda salah pilih instalasi baru, bukannya pembaruan, semua data itu bakal lenyap. Hilang, nggak bisa dibalikin lagi. Jadi, yuk kita pastikan kita memilih jalur yang benar. Slide ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Gampangnya gini, lihat sisi kiri, kalau servernya masih polos, bersih, belum pernah ada iRaport, Anda pakai file installer. Nah, kalau di sisi kanan, jika di servernya udah ada iRaport versi sebelumnya, hukumnya wajib pakai file updater. Simpel kan? Jangan sampai ketukar ya. Oke, mari kita bahas jalur yang pertama, instalasi baru. Panduan ini khusus buat Anda yang mulai dari nol, dari server yang masih kosong, atau yang baru pertama kali mau install iRaport. Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Prosesnya ini standar banget kok, mirip kayak Anda nginstal aplikasi Windows pada umumnya. Anda tinggal jalanin file installernya, terus nanti tinggal klik lanjut aja. Nggak ada yang aneh-aneh. Puncaknya itu pas Anda klik pasang dan proses instalasi pun dimulai. Gampang kan? Nah, sekarang giliran Anda yang udah punya iRaport terinstall. Kita akan masuk ke jalur pembaruan atau update. Prosesnya ada sedikit beda di awal, tapi tenang aja, langkah-langkahnya sama-sama mudah kok. Perhatikan langkah 1. Ini bukan sekedar saran, ini wajib. Sebelum Anda menyentuh file updaternya, lakukan backup data Anda. Anggap aja ini jaring pengaman. Kalau nanti amit-amit ada sesuatu yang aneh pas update, data Anda aman. Nah, kalau backupnya udah beres, proses selanjutnya bakal terasa familiar, mirip sama proses instalasi baru tadi. Oke, kita udah deket banget sama garis finish. Setelah bar instalasi atau pembaruan itu penuh, ada beberapa hal kecil lagi yang perlu kita periksa buat memastikan semuanya berjalan dengan sempurna. Jadi, apa langkah selanjutnya? Kalau bar kemajuannya sudah sampai 100% dan Anda klik selesai, selamat! Proses teknisnya sudah beres. Coba deh sekarang lihat ke dashboard Anda, seharusnya sudah muncul icon baru, aplikasi iRaport SD. Nah, itu tandanya instalasi berhasil. Langkah terakhir adalah verifikasi. Coba klik 2 kali icon baru di desktop Anda, dan ini ada tips pro nih. Kalau setelah Anda update, kok tampilannya kayaknya sama aja nggak berubah? Jangan panik dulu. Seringkali ini masalahnya sepele, cuma gara-gara cache browser. Solusinya gampang.
Cukup bersihkan cache dan cookies di browser Anda, lalu refresh. Biasanya masalahnya langsung beres. Jadi, erapor sudah terpasang, bagian teknisnya sudah selesai. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah Anda siap menggunakan alat ini untuk mengubah cara sekolah Anda mengelola dan melaporkan data jadi lebih efisien? Karena pekerjaan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Terima kasih sudah menyimak.